Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk perangai bagaikan dengan pemilik minyak misik atau minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membelinya darinya atau minimal mendapatkan harumnya. Jika engkau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar, mengumpulkan kita dengan orang-orang yang soleh. Karena di antara nikmat besar dari Allah sesudah nikmat iman, nikmat sehat adalah nikmat mendapatkan lingkungan yang baik. Saya bacakan terjemah hadisnya ya, Masya Allah. Semoga ini, karena sekarang banyak penjual minyak wangi di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang buruk perangai bagaikan dengan pemilik minyak misik atau minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membelinya darinya atau minimal mendapatkan harumnya. Jika engkau berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah pun mengingatkan, seseorang akan mengikuti kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis At-Tirmizi dan Abu Dawud. Jadi jangan sembarang ini hadirin. Memilih teman itu tidak boleh sembarangan. Memilih kawan dekat itu. Karena kita akan sangat dipengaruhi oleh kawan-kawan dekat kita. Mungkin ini adik-adik yang sial kuning baru masuk seminggu ada. Bisa dirasakan perbedaan suasananya? Kalau bisa, bisa. Kalau tidak, tidak. Nah, kita bergaul dengan yang jarang sholat, mau sholat saja kita jadi sungkan. Tapi bergaul dengan yang sholatnya bagus, kita sholat saja sudah jadi kurang, betul? Sekarang kita berkumpul dengan yang membaca Al-Quran, sekeliling kita membaca Quran. Malu kalau kita tidak membaca, iri melihat orang lain membaca. Masya Allah, makanya jangan salah memilih lingkungan. Jangan hanya karena dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kita mengabaikan lingkungan baik. Karena kalau kita sudah masuk ke lingkungan buruk seperti pandai besi dalam tanda kutip, baju kita terperciki api, atau kita terbakar, atau kita bau bakaran minimal. Tapi kalau bergaul dengan orang soleh, kita bisa membeli minyak wangi, bisa dikasih minyak wangi, atau ikut harum karena dekat dengannya. Masya Allah. Ada 3 ciri sahabat yang baik untuk kita tuh. 1, ini, yang kalau kita berjumpa dengannya, kita jadi ingat Allah.
Entah gimana kalau kita jumpa dengan orang itu, kita jadi ingat kepada Allah. Orang ini insya Allah orang baik. Karena dia akan zikir terus, sehingga orang baik ini zikir terus, sehingga pikirannya, ucapannya, perilakunya selalu terkait ke Allah. Jadi siapapun yang berjumpa dengan orang ini, insya Allah imbas pertamanya ingat kepada Allah. 2, kalau dia bicara, jadi ilmu yang manfaat bagi kita. Jadi hikmah yang menggugah. Ketemunya saja jadi ingat ke Allah. Tapi kalau sudah mulai bicara, kita dapat ilmu dan hikmah. Ilmu tuh yang menambah wawasan, pikiran, dan hikmah tuh menggugah hati kita. Terima kasih, ini tamu dari Majelis Taklim Nurjanah Banjar ya. Tiga, kalau kita melihat perilakunya, kita jadi ingat akhirat. Lihat dia dermawan. Kenapa orang dermawan? Kan sangat berpikir tentang akhirat. Kalau berpikir dunia, orang tidak mau dermawan. Orang yang ingat akhirat itu uangnya lebih aman di sisi Allah daripada di sisinya. Dia disakiti, dia akan jadi pemaaf. Karena dia tahu orang yang ingat akhirat itu cenderung pemaaf. Karena dia tahu. Gini, kenapa orang bisa menjadi sabar? Karena dia yakin akan besarnya pahala. Semakin yakin akan besarnya pahala di sisi Allah, dia akan sabar. Orang yang tidak yakin dengan pahala tidak akan sabar. Kenapa ada orang yang begitu sabar ketika sakit? Karena dia yakin ini perbuatan Allah pasti baik. Dengan sakit ini dosa saya berguguran. Dengan sakit ini pahala melimpah ruah. Maka dia mau apa? Mengeluh. Kenapa saya mengeluh ketika Allah menggugurkan dosa saya? Kenapa saya mengeluh ketika Allah melipat gandakan pahala? Mungkin tidak akan terkejar oleh ibadah saya, oleh tobat saya. Nah, orang menganggapnya orang ini sabar. Karena ingat apa yang ada di sisi Allah. Jelas hadirin sekalian? Kenapa yang batal menikah dia tidak kecewa? Karena dia tahu apa yang Allah rencanakan pasti yang terbaik. Lah, yang menentukan pernikahan adalah Allah. Tapi ini kan sudah dibuat surat undangan, dia senang. Karena dia sudah jadi jalan rezeki bagi percetakan. Tinggal diganti aja namanya sama teman yang mau nikah. Ya. Jangan hadirin, jadi masalah. Hadirin sekalian, ayo sekarang jangan sampai salah prioritas ya. Di dunia ini sekarang begitu banyak orang yang dianggap sukses. Tapi sukses yang mana yang kita cari? Sukses yang sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat ayat 13. Saya kira sudah hafal semua. Ustaz tolong Al-Hujurat ayat 13. Ini penting ini. Siapa nih kawan yang paling bagus untuk kita? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ini pegangan kita. Siapa yang paling sukses? Yang paling takwa. Takwa tuh kuncinya dua, iman dan amal. Itu. Orang yang paling takwa adalah orang yang paling mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mengagungkan Allah dalam segala aktivitasnya. Sehingga dia ngerasa sekali dia itu hamba dan Allah Tuhannya. Ini orang yang paling takwa tuh, ke Allah tuh Masya Allah. Dia yakin pencipta, pemilik, penguasa, penggenggam langit bumi, penguasa setiap takdir adalah Allah. Sehingga dia tidak bersandar kepada siapapun, nih ahli takwa tuh ya. Dan tidak takut. Nah, makin kuat ketakwaan seseorang, walam yahsya illallah. Takutnya tuh hanya kepada Allah saja. Makin takwa seseorang, dia sudah yakin rezeki itu ada dalam genggaman Allah. Takdir jabatan, kedudukan itu dalam kekuasaan Allah. Hidup mati dia dikuasai oleh Allah. Makin takwa dia semakin merasa dia dalam pengawasan Allah setiap saat. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dia yakin setiap ucapannya didengar oleh Allah. Ini takwa tuh seperti itu. Derajat ketakwaan seseorang dari derajat bagaimana dia meyakini Allah dan mengagungkan Allah. Jadi jangan heran bagi ahli takwa yang asli, takbir itu Allahu Akbar, bisa bergetar jiwanya itu, merasakan bahwa dirinya tidak ada apa-apa dan Allah lah maha besar penguasa jagat semesta ini. Jadi ciri khas ahli takwa itu dia tidak akan bersandar kepada makhluk, karena makhluk itu memang cuman makhluk, tidak ada apa-apanya tanpa dikuatkan oleh Allah. Tidak bisa memberi manfaat tanpa izinnya, tidak juga bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Makanya ahli takwa itu betul-betul mengagungkan Allahnya tuh sampai ke sumsum hati. Belum tahu ya sumsum hati. Saya juga baru ingat barusan. Nah, ciri khas yang kedua ahli takwa itu dari amal solehnya. Sifat kepatuhan kepada Allahnya ini amal solehnya. Dan kalau kepada makhluk ini ciri ahli takwa itu rahmatan lil alamin. Jadi ahli takwa itu sangat melimpah hatinya, ini iba yang melimpah kasih sayangnya kepada makhluk-makhluk Allah, ingin orang dapat hidayah, ingin orang diampuni Allah, ingin orang-orang tuh bisa selamat. Lihat yang tidak tahu, besar harapan orang ini jadi tahu. Lihat orang yang tergelincir, besar harapan melihat orang tergelincir itu bisa tobat. Melihat yang tersesat, besar sekali iba di hati menginginkan yang sesat itu dapat petunjuk. Orang yang belum dapat hidayah, besar sekali di sini. Ini hamba Allah belum dapat hidayah, ingin sekali orang itu dapat hidayah. Nah, begitulah ketakwaan seseorang itu akan berbuah. Sifat rahmatnya ini melimpah ruah di hatinya. Ada yang punya kasih sayang tapi ke Allahnya kurang iman. Nah, ini belum jadi takwa. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu dasarnya harus lillahi ta'ala. Itulah baru ahli takwa. Makanya ahli takwa mah nggak pusing tuh dengan puji caci, itu nggak ada urusan. Kalau dari makhluk, tapi kalau dicaci Allah, wah, dia sudah habis tuh. Makanya ahli takwa tidak akan bersandar kepada siapapun dan tidak mengagung-agungkan dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan bukan menjadi target terpenting. Itu adalah milik Allah yang tidak punya nilai kecuali dipakai di jalan Allah, mendapatkannya, meraihnya di jalan Allah, dan kalau sudah dapat di jalan Allah barulah dia menjadi bernilai, ya.
Jadi tidak usah merasa keren, punya gelar berenteng kalau sholat enggak. Dan tidak ada apa-apanya. Karena yang dikasih gelar berenteng juga bukan berarti jelek ya, maaf. Bukan berarti jelek, itu sulit untuk mendapatkannya. Tapi apa artinya kalau dia tidak mengenal Allah? Gelar apa yang membuat orang tidak mengenal penciptanya, yang mengurusnya, yang menggenggam langit bumi? Jangan juga kagum kepada jabatan. Capres, cawapres, yaitu episode dan Allah yang menentukan. Kita tidak boleh takjub seakan-akan wah bangga gitu kalau dekat dengan pejabat. Biasa saja ya, itu kan cuma aksesoris yang Allah berikan bergiliran sesuka Allah dan tidak identik dengan ketakwaan. Bukan kita harus meremehkan pejabat, tapi ya nggak usah gimana gitu ya. Kan itu cuma hamba Allah yang dikasih casing ini, kamu casing ini casing sama. Saya juga lagi dikasih casing begini. Yang menentukan jadi mulia atau tidaknya kan bukan sebutan kiainya, tapi ketakwaannya. Walaupun disebut kiai haji, ulama, ustadz, apapun, tapi kalau dia tidak takwa ya tidak yakin ke Allah, tetap saja hina. Ini casing nih. Posisi saya ini masih casing. Yang membuat saya mulia atau tidak bukan casingnya. Bahkan ulama itu ulama yang jahat gitu, itu juga casingnya ulama. Ya, yang kedua masuk neraka sesudah mujahid palsu adalah orang yang berilmu agama dan mendakwahkannya, tapi ternyata diseret masuk neraka. Casingnya mah casing ulama, tapi kalau dia tidak menjadi ahli takwa, dia tidak mulia. Makanya jangan takjub dengan casing, termasuk casing ustadz, ustazah, qori-qoriah terbaik, hafiz, hafizoh, itu casing, aslinya iman dan amal solehnya. Nah mudah-mudahan kalau kita sudah menyamakan standar kemuliaan ini adalah inna akramakum indallahi atqakum, maka kita tidak salah milih teman, tidak salah milih cita-cita, tidak salah milih gini. Kalau kita sangat membanggakan duniawi, maka itu akan jadi tujuan kita. Merasa lihat handphone bagus, keren, pengen dia bela-belain nyicil. Padahal apa hubungan handphone dengan ketakwaan? Ya, handphone tiap tahun berubah-ubah, belum juga lunas, kan cicilannya 3 tahun. Tapi tahun depan udah ada yang model baru. Makanya kalau ingin handphone yang paling keren, tunggu tahun depan. Tiap tahun aja ngomong gitu. Ya. Persis seperti naik angkot, hari ini bayar, besok gratis ya. Besoknya bayar, besok gratis. Begitu sampai selesai sekolahnya. Hadirin, nggak nyambung. Teruskan. Ayo cari lingkungan ahli takwa, cari lingkungan orang-orang yang takut kepada Allah, yang hatinya selalu terpaut ke Allah, yang ucapannya jadi ilmu, jadi hikmah, jadi solusi, yang perilakunya mengingatkan kita ke akhirat nanti. Mudah-mudahan berkumpul dengan saudara sahabat dan lingkungan yang baik seperti itu, kita akan terbawa baik. Ingatlah, ke bawah harum, diolesin minyak wangi atau kita bisa beli. Nah itulah hikmah pada pagi ini.